Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nurma Raini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait dengan akad musyarakah. Di mana akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip kemitraan, keadilan, dan bagi hasil. Dalam akad ini, dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan berpartisipasi dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, musyarakah menekankan pada pembagian keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah, serta pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi Islam. Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama terkait dengan definisi akad musyarakah, yang kedua jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah, yang keempat penetapan nisbah dalam akad musyarakah, yang kelima yaitu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 106, dan yang terakhir terkait dengan ilustrasi dari akad musyarakah. Nah, di sini masuk kepada pokok pembahasan pertama terkait dengan definisi akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Nah, yang selanjutnya itu mengenai jenis akad musyarakah. Jenis akad musyarakah ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan eksistensi dan berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama terkait dengan berdasarkan eksistensi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Syikrah al-Milk, yang dimana Syikrah al-Milk mengandung arti kepemilikan bersama atau CO ownership yang keberadaannya muncul apabila dua atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kejayaan atau aset. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud atau kontrak. Merupakan bentuk kemitraan yang terbentuk melalui kesepakatan dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, syirkah al-uqud ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu syirkah abdan, yang kedua syirkah wujud, yang ketiga syirkah inan, dan yang terakhir syirkah muwafadah. Nah, yang kedua itu jenis akad musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang pertama itu musyarakah permanen. Musyarakah permanen merupakan bentuk musyarakah di mana porsi modal masing-masing mitra telah ditetapkan sejak awal akad dan nilainya tetap hingga berakhirnya masa perjanjian. Yang kedua itu musyarakah menurut atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama di mana porsi modal salah satu mitra secara bertahap dialihkan kepada mitra lainnya sehingga kepemilikan pihak tersebut semakin berkurang seiring waktu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar syariah. Dasar syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sumber hukum akad syariah. Sumber hukum akad syariah ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Nah, yang kedua itu terkait dengan rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah, di mana prinsip yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Nah, unsur-unsur yang ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat. Yang pertama yaitu pelaku yang terdiri atas para mitra, yang kedua objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang terakhir yaitu nisbah keuntungan. Dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah itu yang pertama terdapat pelaku atau para mitra harus cakap, hukum dan balik, dan yang kedua itu objek musyarakah yang terdiri dari modal, kerja, dan yang terakhir itu berakhirnya akad musyarakah. Akad musyarakah akan berakhir jika yang pertama itu salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua itu salah seorang mitra meninggal, dan yang terakhir itu modal musyarakah hilang atau habis. Nah, yang selanjutnya itu penetapan nisbah dalam akad musyarakah.
Penetapan nisbah keuntungan dalam akad musyarakah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama dengan tetap berpedoman pada kesepakatan para mitra. Yang pertama itu pembagian keuntungan secara proporsional terhadap modal, di mana pendekatan ini menetapkan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing mitra tanpa mempertimbangkan perbedaan kontribusi kerja. Dan yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional terhadap modal. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan besarnya modal, tetapi juga faktor lain seperti tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, serta intensi keterlibatan kerja. Nah, yang selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi atau PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola atau biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansinya. Pada hakikatnya, pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi, nah, sebagai berikut. Misalnya, harga rumah yang ingin dibeli oleh nasabah yaitu 300 juta, dropping yang dilakukan oleh BMI sebesar 235 juta atau 78% dari biaya yang dibayarkan oleh nasabah sebesar 65 juta atau 22%. Jangka waktu berlangsungnya akad atau pelunasan atas syirkah tersebut adalah selama 120 bulan. Estimasi yield atau keuntungan yang diinginkan oleh bank adalah senilai 12,5% dari nilai syirkah yang disepakati tersebut menghasilkan nilai sewa sebesar Rp3.439.830 dan setiap bulannya. Dengan porsi kepemilikan rumah BMI nasabah sebesar 78% banding dengan 22%. Dari perhitungan itu pula dapat dihasilkan porsi nisbah bagi hasil BMI senilai nasabah sebesar 71,16% banding dengan 28,84%. Nah, sekian dari penyampaian materi saya, maka dapat disimpulkan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dan tenaga kerja, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Akad ini memiliki beragam jenis serta landasan hukum yang kuat dalam Islam. Dan dalam praktiknya diatur melalui PSAK 106 agar pencatatan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga mendukung sistem keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.